Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pasar dalam perekonomian. Sub-sub materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pengertian pasar, peran pasar, macam-macam pasar, dan struktur pasar. Kita akan membahas materi pertama mengenai pengertian pasar. Anda pasti pernah mendengar kata pasar kan? Atau sudah pasti pernah berkunjung ke pasar. Jadi apa pasar itu? Dalam imajinasi kita, pasar itu adalah pasti tempat yang seperti ini. Nah, benar, pasar itu adalah tempat yang mempertemukan antara penjual atau pedagang dengan pembeli, atau produsen dengan konsumen, sehingga terjadi interaksi dan kesepakatan di antara keduanya. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa suatu tempat bisa dikatakan sebagai pasar jika memiliki syarat-syarat adanya penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi pasar itu bisa terjadi di mana saja asalkan memenuhi keempat syarat ini. Contohnya, Anda pasti pernah berbelanja online di marketplace seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Itu adalah pasar. Kemudian Anda juga pernah kan pergi ke Rio Expo, di situ ada bazar. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh pasar. Kemudian Anda juga pernah mengikuti atau pergi Car Free Day setiap hari minggunya. Di situ pasti banyak yang jual makanan, pernak-pernik, dan lain-lain. Itu juga merupakan salah satu contoh pasar. Kemudian kalau ada atau jika Anda pernah pergi ke Job Expo, di situ juga adalah salah satu contoh pasar di mana ada permintaan tenaga kerja oleh produsen atau si pencari kerja dan banyak konsumen yang mencari kerja, dan yang diperjualbelikan adalah lowongan pekerjaan. Selanjutnya, contohnya adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, ini juga merupakan contoh pasar di mana barang yang diperjualbelikan adalah bentuknya saham. Nah, dari contoh-contoh ini, Anda sudah paham kan apa itu pengertian dari pasar? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran pasar. Peran pasar itu ada 4. Yang pertama, peran pasar bagi produsen. Yang kedua, peran pasar bagi konsumen. Yang ketiga, peran pasar bagi pembangunan. Dan yang terakhir, peran pasar bagi sumber daya manusia. Bagi produsen, pasar memiliki peran penting, yaitu sebagai sarana menyalurkan hasil produksi kepada masyarakat atau konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat terbantu memperlancar penjualan hasil produksinya, atau distribusi hasil produksi mereka dapat berjalan dengan baik karena adanya pasar, sehingga konsumen tidak harus pergi kepada si produsen, tetapi dapat membeli barang hasil produksi di pasar. Sedangkan bagi konsumen, pasar memiliki peran untuk memudahkan konsumen memperoleh barang dan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya pasar, konsumen dapat dengan mudah memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan. Sedangkan bagi pembangunan, pasar berperan untuk menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Nah, untuk sumber daya manusia, kegiatan perdagangan di pasar membutuhkan tenaga kerja, sehingga dengan adanya pasar dapat menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam pasar. Secara umum, pasar dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, menurut sifat dan waktu terjadinya. Menurut sifat dan waktu terjadinya, pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Pasar harian adalah pasar yang pelaksanaannya dilakukan setiap hari. Sedangkan pasar mingguan adalah pasar yang pelaksanaannya dilakukan setiap 1 minggu sekali. Pasar tahunan adalah pasar yang kegiatannya dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Contohnya Expo dan lain-lain. Pasar temporer adalah pasar yang diadakan sewaktu-waktu sesuai keinginan dengan pelaku ekonomi. Contoh dari pasar temporer ini misalnya bazar, pameran, dan lain-lain. Kemudian pasar dibedakan menurut wujudnya. Menurut wujudnya, pasar terbagi menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret atau pasar nyata adalah tempat yang menggambarkan terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung. Contohnya pasar tradisional, supermarket, mall, swalayan, dan lain-lain. Pasar abstrak atau pasar tidak nyata adalah pasar yang melakukan aktivitas
menjual beli barang berdasarkan contoh dengan kualitas yang telah ditentukan. Transaksi pada pasar abstrak dilandasi prinsip saling percaya antara si penjual dan si pembeli. Contoh pasar abstrak itu adalah pasar modal, terus online shop, pasar valuta asing, pasar tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian, pasar dibedakan menurut luas jangkauannya. Menurut luas jangkauannya, pasar terbagi menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu. Di pasar hanya disediakan barang-barang kebutuhan masyarakat sekitar, serta bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan dipengaruhi oleh selera dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi satu wilayah negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah akan bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli di pasar ini. Selanjutnya, pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi negara-negara di dunia. Para penjual dan pembeli dari berbagai negara akan saling berinteraksi untuk memperjualbelikan komoditas internasional. Kemudian, pasar dibedakan menurut hubungan dengan proses produksi. Menurut hubungan dengan proses produksi, pasar terbagi menjadi pasar input dan pasar output. Pasar input atau pasar faktor-faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang mendukung proses produksi. Faktor-faktor produksi meliputi sumber daya alam, tanah, tenaga kerja, dan barang modal. Pasar output atau pasar barang adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran hasil produksi atau produk tertentu. Produk yang diperjualbelikan dapat berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur pasar. Setiap pasar memiliki struktur atau karakteristik yang berbeda-beda. Struktur pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yang pertama, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Kemudian, pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. Penjual dan pembeli banyak dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna, biaya produksi tidak tinggi atau sangat efisien. Pembeli bebas memilih dan membeli barang. Jumlah barang yang tersedia di pasar banyak, penjual bebas masuk atau keluar pasar, serta penjual atau pembeli tidak memerlukan iklan untuk melihat produk yang diperjualbelikan. Sedangkan kekurangan dari pasar persaingan sempurna adalah penjual tidak dapat menetapkan harga dan barang bersifat homogen. Kemudian, pasar persaingan tidak sempurna yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemauannya, baik dalam bentuk harga, volume, tempat, maupun waktu pembelian barang yang akan dijualnya. Penyebab timbulnya pasar monopoli yang pertama disebabkan oleh ditetapkan pemerintah berdasarkan undang-undang. Kemudian penggabungan dari berbagai perusahaan atau adanya hak cipta atau hak paten atas hasil karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan. Ciri-ciri dari pasar monopoli yang pertama, terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Jadi pada pasar monopoli hanya ada satu orang atau satu perusahaan yang menjual barang, sedangkan pembelinya banyak. Kemudian harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. Tidak ada barang yang dapat menggantikan barang diperjualbelikan dengan sempurna. Berarti pada pasar monopoli, barang yang diperjualbelikan hanya barang yang tidak dapat digantikan oleh barang lain. Dan yang terakhir, ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar.
Yang namanya pasar monopoli hanya ada satu penjual, tidak ada penjual lain atau penjual baru yang dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Kelebihan dari pasar monopoli yang pertama, laba yang diperoleh sangat tinggi. Kemudian, produsen dapat menentukan harga sendiri. Produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Harga produk yang cenderung stabil karena diatur pemerintah, dan kelangsungan hidup perusahaan terjamin karena dimodali oleh negara. Sedangkan pasar monopoli memiliki kekurangan, pembeli tidak memiliki alternatif barang lain, keuntungan hanya terpusat pada satu penjual sehingga terjadi kesenjangan pendapatan dan terjadi eksploitasi pembeli melalui penetapan harga. Contoh pada pasar monopoli adalah PLN yang mengurus atau memperjualbelikan listrik, PDAM, Telkom, PT KAI, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana terdapat beberapa perusahaan yang menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara berhati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk, atau mengubah teknik produksi. Ciri-ciri dari pasar oligopoli, terdapat beberapa penjual di pasar, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama, adanya hambatan masuk yang sangat kuat bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar, adanya market leader yang memiliki pangsa pasar terbesar, adanya ketergantungan antar perusahaan, iklan merupakan aspek penting dalam mempromosikan produk, serta penetapan harga oleh perusahaan mempengaruhi penetapan harga perusahaan lain. Kelebihan dari pasar oligopoli adalah barang yang dihasilkan berbeda corak sehingga memberikan alternatif bagi konsumen. Produsen dapat melakukan inovasi melalui teknologi baru, adanya persaingan produk berkualitas tinggi, dan tidak ada persaingan harga. Kekurangannya dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, perusahaan mengeksploitasi konsumen dan tenaga kerja dalam upaya memperoleh laba tinggi, produsen lebih berorientasi pada keuntungan sehingga harga yang ditetapkan tinggi, biaya iklan dan promosi terlalu tinggi, dan perusahaan yang tidak memiliki modal besar sulit untuk memasuki pasar. Contoh dari pasar oligopoli ini adalah pasar sepeda motor, pasar mobil, dan pasar provider telekomunikasi. Nah, pada pasar motor, pangsa motor dikuasai oleh Yamaha, Honda, Suzuki. Sedangkan pada mobil dikuasai oleh Toyota, Honda, Daihatsu. Kemudian pada provider itu dikuasai oleh Telkomsel, XL, Axis, Tri, dan lain-lain. Nah, contohnya pada produsen mobil dikuasai oleh Toyota dan Daihatsu. Pasti kita tahu kan bahwa Daihatsu dan Toyota ini sering mengeluarkan produk yang hampir sama, bahkan sangat mirip. Contohnya Xenia dan Avanza, atau Terios dan Rush. Nah, itu dari modelnya sama. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah fitur-fiturnya serta kapasitas mesin dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pasar oligopoli. Barang yang diperjualbelikan sama-sama mobil, sama modelnya, hanya memiliki keunggulan masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini berbeda dengan pasar monopoli ya. Pasar monopolistik adalah pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama, tetapi dengan berbagai macam variasi. Ciri-ciri pada pasar monopolistik yang pertama, terdapat beberapa penjual atau produsen yang jumlahnya lebih banyak daripada pasar oligopoli. Barang yang diperjualbelikan beragam atau terdiferensiasi, penjual melakukan iklan untuk memenangi persaingan, produk yang ditawarkan memiliki ciri khas, adanya kemudahan keluar masuk pasar.
Kelebihannya, penjual bebas masuk atau keluar pasar sehingga mendorong produsen melakukan inovasi dalam berproduksi. Adanya diferensiasi produk yang mendorong konsumen selektif memilih produk, dan produk yang dijual mudah ditemui masyarakat karena sebagian besar barang kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar monopolistik. Kekurangan dari pasar monopolistik adalah pembeli tidak memiliki alternatif barang lain. Keuntungan hanya terpusat pada satu penjual sehingga terjadi kesenjangan pendapatan dan terjadi eksploitasi pembeli melalui penetapan harga. Contoh dari pasar monopolistik ini adalah pada barang-barang harian. Contohnya pada produsen sabun yang dijual sama-sama sabun tapi ada banyak varian, mulai dari bentuk, aroma, serta kandungan dari sabun itu sendiri. Nah, jadi ini adalah contoh dari pasar monopolistik. Sekian pemaparan mengenai pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.